COVID-19 adalah salah satu krisis terbesar dalam kehidupan manusia. Banyak 95% keluarga Indonesia dilaporkan tertekan karena COVID-19. Mental dan gerakan House Life, pulihkan mental untuk generasi yang lebih tangguh. Mental health without mental health. Informasi yang berlebihan nyatanya mampu berdampak pada psikis dan fisik seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Ranti Nabilah dari Ilmu Komunikasi 2020 Universitas Andalas. Nah, melalui video ini aku bakal membahas mengenai apa saja sih pengaruh metode komunikasi dalam menghadapi penderita depresi, dan metode apa saja yang dapat teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika berkomunikasi dengan orang-orang sekitar yang mengalami depresi itu sendiri. Kondisi yang sedang tidak menentu, ditambah lagi dengan berbagai pemberitaan media yang membahas mengenai bagaimana angka kenaikan COVID terus meningkat, bagaimana angka kematian akibat COVID terus bertambah, menyebabkan sebagian orang mengalami kecemasan yang berlebihan atau yang disebut dengan depresi. Depresi ini mungkin bisa disebabkan akibat kecemasan akan kesehatan secara berlebihan, kecemasan akan kehidupan ekonomi. Nah, sekedar info teman-teman, dilansir dari tirto.id, di mana pada laman resmi Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, maka dilakukan sebuah survei yaitu untuk mendeteksi masyarakat yang mengalami tekanan atau kecemasan yang berlebihan di masa pandemi ini. Nah, nyatanya sebanyak 1.522 responden yang mengisi survei tersebut, dan dari 1.522 responden tadi sebanyak 64,3% mengalami gangguan kecemasan ataupun depresi tadi. Dan sekedar info, dari 1.522 responden tadi semuanya didominasi oleh perempuan, yaitu sebanyak 76,1%, di mana usia minimalnya 14 tahun hingga usia maksimal 71 tahun. Nah, dari sini jelaslah bahwa masalah depresi atau kecemasan ini tidak hanya menyerang orang dewasa, baik mereka yang sudah bekerja, sudah berkeluarga, namun bisa juga menyerang generasi muda yang bahkan masih mengenyam dunia pendidikan. Dan generasi muda untungnya sudah menganggap dan sudah berpikiran bahwa masalah mental merupakan hal yang perlu kita perhatikan dan tidak lagi menjadi hal. Nah, melalui slide ini teman-teman bisa lihat yaitu mengenai apa itu gangguan mental. Lalu ada berbagai contoh mental illness, yaitu ada anxiety, ada psikotik, dan terutama itu depresi ya yang akan kita bahas pada saat ini. Lalu ada depresi. Nah, depresi itu adalah gangguan suasana hati atau gejala kesedihan yang mendalam diakibatkan oleh perasaan yang putus asa, merasa tidak berguna, kehilangan gaya hidup dan sebagainya. Nah, di Indonesia sebanyak 15,6 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan depresi dan hanya 8% yang melakukan pengobatan kepada ahli. Nah, dari sini jelaslah bahwa kita harus benar-benar peduli dan mulai aware dengan kesehatan mental, yaitu depresi. Nah, ada berbagai penyebab dari depresi itu, terutama pada remaja yang akan kita bahas. Itu ada yang pertama faktor genetik, yang diakibatkan oleh faktor keturunan, mungkin emosional dari orang tua. Lalu ada faktor biologis, yaitu mungkin faktor kecacatan ketika lahir yang menyebabkan individu akan merasa tidak berguna dan sebagainya. Lalu ada stres di sekolah, terutama di masa pandemi ini ketika tugasnya menumpuk, tidak dapat mengikuti pelajaran dengan serius dan sebagainya. Lalu ada tekanan sosial, di mana individu yang tidak mampu beradaptasi dan sesuai dengan standarisasi sosial. Lalu ada masalah keluarga, di mana terjadinya pertengkaran mungkin antara keluarga atau sebagainya. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah mendeteksi bahwa diri kita mengalami depresi? Yang pertama itu kita harus melakukan pengobatan kepada ahli psikologi. Di mana untuk menghadapi masalah mental illness atau depresi ya, memang benar-benar membutuhkan kemampuan dari para ahli, sebab untuk menghadapi sesuatu hal yang berhubungan dengan mental itu memang harus perlu kehati-hatian yang lebih agar penderita dari mental illness ini sendiri tidak melakukan hal yang lebih nekat untuk kedepannya. Nah, lalu bagaimana sih kita sebagai generasi muda yang sudah mulai aware dengan kesehatan mental, namun kita tidak memiliki pengetahuan cukup mengenai ilmu psikologi itu sendiri? Nah, memang untuk mendapatkan kemampuan dalam psikologi itu kita membutuhkan pendidikan yang panjang dan juga membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Namun ada beberapa langkah yang kita
dapat lakukan untuk membantu para ahli dan juga penderita depresi untuk melakukan proses penyembuhan tadi, yaitu dengan yang pertama, kita sebagai orang-orang terdekat dari penderita depresi yang akan saling berinteraksi dan berhubungan sosial, itu pasti kita akan melakukan komunikasi. Nah, dengan kita melakukan komunikasi yang baik dengan penderita depresi, diharapkan kita mampu untuk memberikan dukungan, untuk memberikan dorongan kepada penderita depresi untuk melakukan pengobatan yang lebih rutin ke depannya. Nah, namun bila kita melakukan suatu komunikasi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang difikirkan oleh penderita depresi tadi, maka akan berdampak buruk pula tentunya terhadap penderita depresi ini. Sebab ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita tidak hanya memikirkan bagaimana posisi kita sebagai pembicara dan pendengar, namun kita juga harus mampu memposisikan pendengar kita apa yang ia pikirkan. Nah, nyatanya itulah pengaruh dari komunikasi yang kita lakukan dengan penderita depresi tadi. Memang kita tidak bisa memberikan pengobatan seperti terapi dan sebagainya kepada penderita depresi. Namun kita bisa membantu mereka untuk mendorong mereka lebih semangat, untuk mendorong mereka untuk terus melakukan pengobatan agar mereka dapat sembuh. Nah, ada berbagai kiat dan juga metode-metode yang dapat teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari ketika sedang berkomunikasi dengan penderita depresi. Nah, yang pertama, ketika teman-teman melakukan komunikasi dengan penderita depresi, maka teman-teman harus mampu memposisikan penderita depresi itu di tengah-tengah masyarakat. Sebab penderita depresi biasanya akan merasa bahwa diri mereka itu sendiri di tengah-tengah masyarakat umum. Mereka itu sendiri di dunia, tidak ada yang memberikan dukungan dan memberikan semangat kepada mereka. Sehingga kita bisa mengeluarkan berbagai ucapan-ucapan yang menyatakan bahwa mereka masih bagian dari masyarakat. Seperti kata-kata, kita ada untuk kamu. Lalu yang kedua adalah kita memberikan kata dukungan dan pujian kepada para penderita depresi, di mana penderita depresi itu biasanya akan merasa rendah diri, akan merasa bahwa mereka tidak berguna, bahwa hidup mereka itu sia-sia. Sehingga kita bisa memberikan kata-kata seperti, kamu berharga untukku dan kamu berharga untuk dirimu sendiri. Kamu harus hidup untuk dirimu sendiri. Lalu yang ketiga adalah etika yang kita gunakan ketika berkomunikasi dengan penderita depresi, yaitu ketika kita mendengarkan curhatannya berusaha jangan untuk memotong, sebab penderita depresi itu cenderung memendam apa yang mereka rasakan sendiri, sehingga ketika mereka sudah mampu dan sudah berani untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, maka sebaiknya kita mendengarkan terlebih dahulu. Karena ketika kita memotongnya biasanya akan berdampak kepada perubahan mood atau emosi dari penderita depresi. Lalu yang keempat, bertanya terlebih dahulu apakah ia butuh saran atau tidak. Nah, ini merupakan hal yang basic dan juga merupakan bagian etika dari curhat-mencurhat, dimana ketika seorang penderita depresi atau orang lain bisa jadi ketika ia bercerita kepada kita, sebaiknya kita terlebih dahulu bertanya apakah ia butuh saran atau tidak. Sebab terkadang orang bercerita hanya untuk mengeluarkan apa yang mereka rasakan, dan kadang dengan kita memberikan saran ketika ia tidak menginginkannya, maka saran yang kita berikan tadi dapat memberikan beban baru bagi mereka. Nah, yang terakhir adalah ketika ia bercerita, janganlah kita sekali-sekali membandingkan diri kita dengan dirinya. Ketika ia bercerita, lalu kita membalas, wah kamu baru itu, sedangkan aku lebih dari itu. Nah, ini adalah hal yang salah. Sebab manusia memiliki masalah yang berbeda-beda, dan manusia juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menghadapi suatu masalah. Nah, ketika kita melakukan hal demikian, maka ia menjadi lebih merasa rendah diri lagi, dia merasa lebih buruk lagi terhadap dirinya sendiri. Sehingga kita perlu memperhatikan etika-etika dan juga kata-kata yang kita keluarkan ketika berkomunikasi dengan penderita depresi. Marilah kita memberikan dukungan dan marilah kita lebih aware dengan kesehatan mental itu sendiri. Nah, yuk teman-teman, mari kita lebih aware dengan kesehatan mental. Janganlah kita menjadi pribadi yang merasa senang ketika kita lebih susah daripada orang lain, sedangkan orang di luar sana yang lebih susah daripada kita sedang berusaha untuk keluar dari masalahnya tersebut. Nah, mari sama-sama kita menerapkan metode komunikasi yang benar, sesuai dengan waktu, tepat dengan sasaran, tepat dengan situasi dan kondisinya. Janganlah kita berkomunikasi hanya sekedar menyampaikan apa yang kita rasakan, karena komunikasi tidak sekedar berbicara dan juga mendengarkan. Komunikasi adalah suatu dasar bagi kita untuk menyampaikan apa yang kita rasakan dan juga memahami apa yang orang rasakan. Komunikasi membutuhkan etika dalam prosesnya, sebab
Pemikiran yang kita miliki belum tentu sama dengan orang lain, sebab satu kebenaran adalah hal yang relatif, tidak bisa kita samaratakan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berubah untuk masa depan yang lebih terang, untuk generasi muda yang lebih maju ke depannya. Salam generasi muda, aware kesehatan mental.